Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi ukuran dispersi mata kuliah statistik dasar. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 3, saya Syaful Mahfud dan rekan saya Muhammad Faujan Siddiq. Langsung saja ke materinya. Di sini yang pertama ada varians. Varians adalah simpangan rata-rata kuadrat. Varians sampel disimbolkan dengan S kuadrat. Ini simbol dari varians. Untuk varian populasi disimbolkan dengan sigma. Oke, baik, di sini ada varians data tunggal. Varians data tunggal bisa menggunakan dua cara, metode biasa dan metode angka besar atau angka kasar ya. Oke. Di sini untuk sampel yang metode biasa, untuk sampel besar atau N-nya, N ini adalah jumlah datanya lebih besar dari 30, itu bisa menggunakan rumus varian sama dengan jumlah X min X bar kuadrat itu dibagi dengan N. Untuk sampel kecil atau N, jumlah datanya kurang dari sama dengan 30, bisa menggunakan rumus varian jumlah dari X min X bar kuadrat dibagi dengan N min 1. Oke, untuk metode angka besar, sampel besarnya jika jumlah datanya itu lebih dari 30, bisa menggunakan rumus jumlah X kuadrat per N dikurang dengan jumlah X per N dikuadratkan. Itu nanti juga hasilnya akan sama dengan jika menggunakan metode biasa. Sama juga untuk yang sampel kecil, ini rumusnya dan nanti hasilnya yang akan digunakan sama saja. Jadi boleh menggunakan 4 rumus ini. Oke, langsung saja ke contoh soal varians data tunggal ya teman-teman. Di sini diketahui ada data 2, 3, 6, 8, 11. Kita cari dulu N-nya. N adalah jumlah data. Jumlah datanya kita hitung, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 datanya. Oke, kita mencari X barnya. Rumus X bar atau rata-rata itu adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Jumlah datanya kita jumlahkan 2 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 11 dibagi dengan 5, yaitu terus menghasilkan 6. Oke, langsung saja kita cari menggunakan rumus tadi ya, yang ini kan karena jumlah datanya 5 berarti kan kurang dari 30. Jadi kita menggunakan rumus yang ini. Oke, kita mencari X min X bar. Kita cari dulu X dikurang dengan X bar. X-nya ini ya teman-teman, datanya kita masukkan ke dalam tabel. Datanya 2 dikurangkan dengan X barnya 6, hasilnya min 4. 3 dikurang 6 min 3, 6 dikurang 6 0, 8 dikurang 6 2, 11 kurang 6 5. Oke, paham. Kemudian kita cari X min X bar kuadrat. Ini hasil ini kita kuadratkan. Jadi min 4 dikuadratkan hasilnya 16, min 3 dikuadratkan 9, 0 kuadrat 0, 2 kuadrat 4, 5 kuadrat 25. Kemudian ini kita jumlahkan, hasil dari X min X bar kuadrat jumlahnya adalah 54. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Di sini ada rumusnya X min X bar kuadrat, jumlah dari X min X bar kuadrat. Berapa jumlahnya? Ini 54 ya. Kita terus bagikan dengan N-1. N-nya berapa? 5 dikurang 1 4. 54 dibagi 4 hasilnya 13,5. Jika kita menggunakan metode angka kasar. Oke. Ini ada X kuadrat ya. Kita nyari X kuadratnya, tinggal kita kuadratkan. 2 kuadrat 4, 6, 3 kuadrat 9 dan seterusnya sampai dengan 11 kuadrat, itu hasilnya 121. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Jumlah X kuadrat adalah 234 dibagi N-1, 5 kurang 1. Kemudian jumlah dari X kuadratnya ini kan dijumlahkan, hasilnya 30 dikuadratkan dikurang N. Jumlah datanya 5 dikalikan dengan N-1 atau berarti kan 4 ya. Ini kita operasikan, kemudian hasilnya juga sama 13,5. Oke, lanjut ke varians data kelompok. Data kelompok ini disebut juga distribusi frekuensi ya teman-teman. Variansnya menggunakan dua metode. Jadi sama saja seperti yang data tunggal, data kelompok juga menggunakan dua metode, yaitu metode biasa dan metode angka kasar. Sama saja seperti yang data tunggal tadi. Untuk sampel besar, jumlah datanya apabila lebih dari 30 bisa menggunakan rumus jumlah F
frekuensi X min X bar kuadrat dibagi dengan N. Jika N-nya atau jumlah datanya kurang dari sampai dengan 30, bisa menggunakan jumlah frekuensi dikalikan dengan X min X bar kuadrat dibagi N min 1. Ini yang metode angka kasar juga sama. Jika N-nya kurang lebih dari 30, bisa menggunakan frekuensi X kuadrat per N dikurang dengan jumlah frekuensi X per N dikuadratkan. Untuk yang sampel kecil juga sama saja. Oke, langsung saja ke contoh soal varians data kelompok. Oke, di sini ada tentukan varians dari distribusi frekuensi berikut. Di sini ada diameter, ada frekuensinya. Oke, diameter ini namanya adalah kelas ya. 58 ke 61 adalah itu disebut dengan panjang kelas. Oke, kita langsung saja masukkan untuk mencari X ini kita jumlahkan, kemudian kita bagi 2, kemudian ini frekuensinya. Kemudian kita untuk mencari X bar data kelompok itu kan jumlah FI dikali XI dibagi jumlah FI. Jumlah FI nya kita ketahui ada 22, F nya frekuensinya kita dapat 22. FI kali XI diperoleh dari 59 kali 5 59,5 dikali 2 itu 119. Terus 63,5 dikali 2 127 sampai dengan 79 dikali 5 79,5 dikali 2 itu hasilnya 159. Kemudian kita cari X min X bar. X nya itu ini ya, dikurangkan dengan X barnya yang ini. Untuk mencari X bar kita peroleh dulu jumlah dari FI kali XI. Oke, jumlahnya 1561 dibagi dengan jumlah FI. Jumlah FI nya 22. Jadi kita jumlahkan saja 1561 dibagi 22 itu hasilnya 70,95. Jadi terus kemudian kita kurangkan X nya berapa, 59,5 kita kurangkan dengan X barnya 70,95 menghasilkan negatif 11,455. Seterusnya sampai dengan 79,5 kita kurangkan dengan 70,95 yang menghasilkan 8,545. Kemudian hasil ini kita kuadratkan untuk mencari X min X bar kuadrat. Min 11,455 kuadrat itu hasilnya 131,207. Kita cari lagi sampai dengan 8,54. Kita kuadratkan menjadi 73,025. Kemudian setelah kita kuadratkan, kita untuk mencari F frekuensi dikali dengan X min X bar kuadrat. Nah, frekuensinya ini ya, 2 kemudian dikalikan dengan X min X bar kuadrat. 2 dikali dengan 131,207 itu hasilnya 262,413. Kita jumlahkan sama sampai selesai sampai dengan 2 dikali dengan 146,050. Kemudian jumlah dari F frekuensi dikali dengan X min X bar kuadrat ini jumlahnya ini. Kemudian setelah kita cari semuanya, kita bisa masukkan ke dalam rumus varians data kelompok. Jadi jumlah F frekuensi dikali dengan X min X bar kuadrat kan jumlahnya ini ya, 745,455 dibagikan dengan N min 1. N-nya berapa? N-nya 22, frekuensinya 22 dikurang dengan 1, 21. Kemudian kita bagikan 754 dikurang 455 dibagi dengan 21 yang menghasilkan 35,5. Oke, materi yang selanjutnya yaitu simpangan baku. Simpangan baku adalah akar simpangan rata-rata kuadrat atau akar dari varians. Simpangan baku sampel dengannya simbolnya dengan S, atau S sama dengan akar dari varians. Oke, langsung saja ke simpangan baku data tunggal. Simpangan baku data tunggal sama seperti varians, juga menggunakan dua metode biasa dan metode angka kasar. Rumusnya varians ini tinggal kita akarkan. Ini kan rumus varians ya untuk data tunggal. Terus kita tinggal akarkan. Jika ada akar kemudian simbolnya tanpa pangkat berarti itu simpangan baku. Oke, untuk yang metode angka kasar juga sama, tinggal kita akarkan dengan rumus yang varians tadi. Oke, langsung saja ke contoh simpangan baku data tunggal.
Di sini ada contoh, tentukan varians dari data 2, 3, 6, 8, 11. Oke, penyelesaiannya kita cari dulu X bar atau rata-ratanya. Mencari rata-rata data tunggal itu jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Jumlah datanya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di ini kita jumlahkan yang masing-masing. 2 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 11 dibagi dengan 5 yang menghasilkan 6. Oke, untuk kita sekarang menggunakan metode angka kasar ya. Di sini ada simpangan bakunya, rumusnya akar dari jumlah x kuadrat per n-1. Ini menggunakan n-1 karena jumlah datanya 6. 6 itu kan sesuai dengan syarat yang tadi, jika kurang dari sama dengan 30 menggunakan rumus yang n-1. Jadi kita menggunakan rumus ini karena ini 6 adalah kurang dari 30. Langsung saja masukkan rumusnya. Sebelum itu kita cari dulu x kuadratnya. Tinggal kita kalikan saja 2 kuadrat berarti kan 2 kali 2 4. 3 kuadrat 9 sampai dengan 11 kuadrat itu 121. Kemudian kita jumlahkan, jumlah x kuadratnya ini 234, jumlah x nya ada 30. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus jumlah dari x kuadrat itu 234 dibagi dengan n-nya 5, kemudian dikurang 1, terus dikurangkan lagi jumlah x kuadrat ini ya, jumlah x kuadratnya ini 234, kemudian n-1 5 dikali 5 min 1. Oke, kemudian ini hasil ini adalah akar 13,5 seperti tadi ya kan, sama soalnya kayak yang varians. Jadi yang simpangan baku ini tinggal kita kasih akar dari 13,5 itu sama dengan 3,67. Sekarang kita masuk ke simpangan baku data kelompok. Simpangan baku data kelompok juga disebut dengan distribusi frekuensi seperti varians yang tadi. Rumusnya sama saja seperti varians, tetapi tinggal kita kasih akar. Oke, bentuknya juga sama seperti varians yang tadi, cuma ditambahkan akar. Langsung saja ke contoh. Tentukan simpangan baku dari distribusi frekuensi berikut. Di sini ada diameter dan frekuensinya, ada kelasnya, ada jumlah frekuensinya di sini. Ini jumlahnya. Terus langkah pertama adalah kita mencari x bar. Rumus x bar adalah jumlah fi kali xi dibagi dengan jumlah fi. Mencari fi kali xi nya sama dengan yang varians tadi ya. Kita kalikan fi nya dikali dengan xi. Xi mencari xi adalah ini kita jumlahkan 58 panjang kelasnya ini kita jumlahkan dibagi 2. 58 tambah 61 kita bagian 2 hasilnya 59,5. Fi kali xi tinggal kita kalikan 59 kali 2 59,5 dikali 2 itu hasilnya 119 sampai dengan yang paling bawah. Kelas yang paling bawah 79,5 dikalikan dengan 2 tuh hasilnya 159. Kemudian kita jumlahkan jumlah dari fi kali xi. Nih ada. Kemudian kita mencari x barnya, kita peroleh tadi kan jumlah fi kali xi nya 1561 dibagi dengan jumlah fi nya 22. Ketemu dengan hasil 70,95. Jadi x barnya 70,95. Oke, sekarang kita mencari untuk menyelesaikan rumus simpangan baku ini. X min x bar, x nya kan 59,5, x barnya tadi berapa? 70,95. Tinggal kita kurangkan saja, 59,5 dikurang dengan 70,95 hasilnya negatif 11,455 sampai dengan yang kelas paling bawah. Jadi 79,5 dikurang dengan 70,95 menghasilkan 8,545. Setelah kita tahu hasil ini, kemudian kita pangkatkan. Kita pangkatkan negatif 11,455 kita pangkatkan menjadi 131,207 sampai dengan kelas yang paling bawah 8,545 kita kuadratkan menjadi 73,025. Setelah kita pangkatkan, kita jumlahkan data-data ini menghasilkan 292,694. Kemudian kita cari frekuensi dikali dengan x min x bar kuadrat.
Jadi ini kita kalikan dengan frekuensinya. Berarti 2 dikali 131,207 hasilnya 262,413. Sampai dengan yang terakhir. Oke, F-nya 2 dikali dengan 73,025 hasilnya 146,050. Kemudian kita jumlahkan hasil data-data ini, jumlahnya 745,455. Jika data-data ini sudah kita ketahui, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Rumus dari simbangan baku adalah akar dari varians. Ini rumus varians ya. Terus kita cari jumlah dari frekuensi dikali X min X bar kuadrat, berarti kan ini ya 755,455. Kita bagi dengan N min 1. N nya tadi berapa? N nya 22 dikurang 1 jadi 21. Kemudian kita bagikan 745,455 dibagi dengan 21 hasilnya 35,5. Akar dari 35,5 adalah 5,96. Oke, terima kasih. Lanjut materi selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi jangkauan. Jangkauan atau ukuran jarak adalah selisih nilai terbesar data dengan nilai terkecil data. Yang pertama, jangkauan data tunggal. Bila ada sekumpulan data tunggal X1, X2 sampai Xn, maka jangkauannya adalah jangkauan sama dengan Xn min X1. Xn ini X max ya. Contoh soal, tentukan jangkauan data 1, 4, 7, 8, 9, 11. Penyelesaiannya, Xn sama dengan 11 atau X max-nya, dan X1 sama dengan 1, X terkecil. Jangkauan sama dengan X max min X min sama dengan 11 min 1 sama dengan 10. Jadi jangkauan data dari 1, 4, 7, 8, 9, 11 adalah 10. Yang kedua, jangkauan data berkelompok. Untuk data berkelompok, jangkauan dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu menggunakan nilai tengah dan menggunakan tepi kelas. Contoh soal, tentukan jangkauan dari hasil pengukuran tinggi badan terhadap 5 siswa berikut. Berikut tabel dan dari datanya. Penyelesaian. Yang pertama, menggunakan titik tengah, yaitu titik tengah kelas terendah. Titik kelas terendah yaitu 130 sampai 134. Titik tengah dari ini adalah 132. Yang kemudian titik tengah kelas tertinggi. Kelas tertinggi yaitu 16 sampai 164. Titik tengah dari kelas ini adalah 162. Yang pertama, jangkauan sama dengan 162 min 1D kedua sama dengan 30. Jadi yang jangkauan menggunakan titik tengah yaitu 30. Yang kedua, menggunakan jangkauan tepi bawah dengan tepi atas. Tepi bawah kelas terendah sama dengan 129,5. Yang tepi atasnya 164,5. Jangkauan sama dengan 164,5 min 129,5 sama dengan 35. Jadi jangkauan dari data ini menggunakan tepi bawah dan tepi atas, selisihnya yaitu 35. Hasil dari dua cara ini beda, tetapi dapat memberi gambaran perkiraan tentang dari data kelompok tersebut. Yang ketiga, jangkauan antar kuartil dan semi kuartil. Jangkauan antar kuartil ada selisih antara nilai kuartil atas Q3 dan bawah Q1. Rumus berlaku untuk data tunggal dan data kelompok. Untuk jangkauan semi kuartil atau simpangan kuartil adalah setengah dari selisih kuartil atas dengan kuartil bawah. Jadi kita tinggal nambahkan setengah dari ya. Contoh soal, tentukan jangkauan antar kuartil dan semi kuartil dari data 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Penyelesaiannya, kita cari Q1 nya dulu. Q1 sama dengan I kali N per 1 per 4. Q1 sama dengan I nya adalah 1. Dari I Q1, N nya adalah 7 jumlah data plus 1 per 4. Q1 sama dengan
data kedua. Nilai data kedua dari adalah 4. Jadi nilai Q1 sama dengan 4. Kemudian kita cari Q3 sama dengan 3/7, ini jumlah data, plus 1/4 sama dengan 6. Jadi nilai Q3 ada di data ke-6 yaitu 12. Kita masuk rumus jangkauan antar kuartil JK sama dengan Q3 min Q1 sama dengan 12 min 4 sama dengan 8. Untuk jangkauan semi kuartilnya kita bagi setengah aja, bagi 2. Jadi 8/2 sama dengan 4. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah nilai rata-rata hitung dari harga mutlak simpangan-simpangannya. Yang pertama, simpangan rata-rata data tunggal. Untuk data tunggal, simpangannya dapat dihitung dengan rumus DR defisiasi sama dengan 1/n jumlah mutlak XI min X bar sama dengan jumlah mutlak XI min X bar per N. Contoh, tentukan defisiasi rata-rata dari 2, 3, 6, 8, 11. Penyelesaiannya, X bar dari data ini sama dengan 6. Jadi kita masuk rumus jumlah XI mutlak min X bar sama dengan X ini datanya, jadi 2 dikurang 6 dan selanjutnya sampai seterusnya sama dengan 14. Kemudian jumlah XI min X bar 14 ini dibagi dengan jumlah data. Jumlah data dari ini adalah 5, jadi 14/5 sama dengan 2,8. Untuk simpangan rata-rata data per kelompok dapat dihitung dengan rumus yang sama dengan menambahkan FI dikali XI min X bar per N. Contohnya, tentukan simpangan rata-rata dari data berikut. Untuk mencarinya kita harus mencari nilai tengah dari setiap kelas. Nah, nilai tengah dari sini sama dengan X. Nilai tengahnya yang bagian ini. Kemudian kita cari X barnya. Kebetulan di sini sudah diketahui X barnya sama dengan 157,7. Nah, kemudian kita kurangkan X-nya dengan X bar. Nah, di sini. Jadi misalnya 157,7 dikurang 142 menjadi 15,7 dan seterusnya. Kemudian kita kalikan frekuensinya dengan mutlak X min X bar. Di sini contohnya 2 dikali 15,7 sama dengan 31,4 dan seterusnya. Yang kemudian kita jumlahkan yang frekuensi dikali mutlak X min X barnya. Di sini 282. 282 ini dibagi dengan jumlah datanya atau frekuensinya yaitu 50. Jadi 2/50 sama dengan 5,64. 5,64 ini adalah simpangan rata-rata dari data ini. Baik, terima kasih telah menonton video kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini lanjut ke praktek ke aplikasi GASP pada materi yang telah disampaikan. Pada materi yang pertama, varians. Tentukan varian dari data 2, 3, 6, 8, 11. Data ini kita input ke GASP. Nih, yang kolom pertama 2, 3, 6, 8, 11. Kemudian kita analis. Analis yang data pertama, kita ingin mencari varians, jadi kita cari bagian varian. Nah, kita centang bagian varians. Dan dari ini varian dari datanya adalah 13,5. Apakah benar dengan yang dihitung normal? Nah, yang dihitung normal adalah 13,5. Jadi hasilnya sama ya. Kita lanjut ke materi simpangan
baku. Tentukan simpangan baku dari data 2,36811. Ini datanya sama, kita tinggal mencari simpangan baku. Simpangan baku di JSP yaitu standard deviation. Nah, ini kita centang juga standard deviation dari data 23681 adalah 3,67. Apakah sama dengan yang dihitung manual? Ternyata sama. Angka dari 13,5 sama dengan 3,67. Kita lanjut ke yang materi jangkauan. Nih, tentukan jangkauan data dari 1478911. Data ini kita input ke JSP yaitu 1478911. Kemudian kita analis datanya. Kita pilih data yang ingin dianalis dan kita ingin mencari apa? Kita akan ingin mencari jangkauan. Jangkauan itu adalah range. Nah, jangkauan atau range dari data 1478911 ini adalah 10. Jadi sama ya, dihitung manual dengan JSP. Jadi ini benar. Kemudian kita ke materi yang jangkauan antar kuartil dan semi kuartil. Tentukan jangkauan antar kuartil dari data 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Dari data ini kita input ke JSP ya, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Nah, kita ingin mencari jangkauan antar kuartil dan semi kuartil. Nah, kita analis yang bagian kolom 3. Analis bagian kolom 3 yaitu kolom datanya. Kemudian kita ingin cari jangkauan semi kuartil. Jangkauan semi kuartil yaitu adalah MAD. Nah, ini MAD atau jangkauan semi kuartil dari data ini adalah 4. Nah, sama ini 4 dengan ini. Kemudian jika ingin mencari jangkauan kuartilnya yaitu Q3 min Q1, yaitu kita cari quartiles. Nah, quartiles 2 nya yaitu 8. Dan ini sama 8 benar. Oke, sekian materi praktek dari saya Yeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.